Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 12 IPA 3, IPA 1. Hari ini saya akan membahas tentang pembuatan, kegunaan, dan dampak unsur periode 3 dalam kehidupan. Yang pertama kita bahas adalah pembuatan unsur-unsur periode ketiga. Unsur yang pertama kita bahas adalah natrium. Natrium dibuat dengan cara elektrolisis leburan NaCl melalui proses Downs. Natrium tidak dapat dibuat dengan elektrolisis air laut. Natrium disimpan dalam minyak tanah. Yang kedua adalah magnesium. Magnesium dibuat dengan cara elektrolisis lelehan MgCl2 melalui proses Downs. Yang ketiga adalah aluminium. Aluminium dibuat dengan elektrolisis dari bauksit yang murni. Proses ini dikenal dengan proses Hall-Héroult. Al2O3 murni dicampur dengan Na3AIF atau kriolit untuk menurunkan titik leleh Al2O3 dan bertindak sebagai pelarut untuk pemurnian Al2O3, kemudian dielektrolisis. Reaksi Al2O3 menjadi Al3+ tambah O2-. Katoda grafit, kita menggunakan katoda grafit di sini. 4Al3 tambah 4Al3+ tambah 12M- menghasilkan 4Al. Anoda grafit 3C tambah 6O2- menghasilkan 3CO2 tambah 12E-. Kita jumlahkan menghasilkan hasil reaksinya adalah 3C tambah 4Al3 plus tambah 6O2- menghasilkan 4Al tambah 3CO2 dengan anoda sedikit demi sedikit akan habis. Ini adalah gambar elektrolisis aluminium yang menggunakan proses Hall-Héroult. Yang keempat kita bahas adalah silikon. Dalam industri silikon dibuat dengan mereduksi SiO2 dengan karbon dalam tanur listrik dengan suhu tinggi 3000 derajat Celcius. SiO2 tambah C menghasilkan Si tambah 2CO. Dalam laboratorium silikon dibuat dengan memanaskan silika dengan serbuk magnesium dalam krus SiO2 tambah magnesium tambah silikon tambah 2 MgO tambah 2 magnesium oksida. Yang kelima kita bahas adalah fosfor. Fosfor dikenal dalam dua bentuk alotropi, yaitu fosfor putih dan fosfor merah. Fosfor putih dibuat dengan cara memanaskan batuan fosfat, pasir, dan kokas, yaitu proses Wheeler. Adapun fosfor merah dibuat dengan cara memanaskan fosfor putih pada suhu 240 derajat Celcius. Yang keenam kita bahas adalah sulfur. Pada tahun 1904, French mengembangkan cara untuk mengekstrak belerang dan dikenal dengan cara French. Pada proses ini, deposit belerang padat dalam tanah dilelehkan di tempatnya larangan air sangat panas. Kemudian lelehan belerang ditekan keluar dengan udara dan keluar menyerupai busa. Ini adalah gambar dari proses French untuk menambang belerang. Oke, selanjutnya kita bahas adalah klorin. Klorin dapat dibuat dengan elektrolisis leburan NaCl atau elektrolisis larutan NaCl dengan menggunakan diafragma. Proses Deacon atau oksidasi, yaitu HCl dicampur dengan udara kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis. Reaksi terjadi pada suhu kurang lebih 430 derajat Celcius dan tekanan 20 atm. Oke, yang ke-8 adalah argon. Argon dapat diperoleh dari atmosfer atau udara bebas secara destilasi bertingkat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan unsur-unsur periode ketiga. Oke, kegunaan natrium. NaCl digunakan pengolahan dan pengawetan makanan, pencairkan salju. Natrium benzoat digunakan dalam pengawetan makanan. Natrium glutamat digunakan untuk penyedap makanan. NaOH dipakai untuk membuat sabun, deterjen, kertas. NaHCO3 digunakan sebagai pengembang kue. Na2CO3 pembuatan kaca, deterjen, pelunak air atau air soda. Oke, kegunaan ketiga, kegunaan magnesium. Magnesium digunakan untuk pembuatan paduan alloy atau magnesium. Magnesium digunakan untuk kerangka. Magnesium digunakan untuk pesawat terbang, lampu kilat dalam fotografi, dan kembang api. Oke, selanjutnya kita akan membahas adalah kegunaan aluminium. Aluminium digunakan untuk alat-alat dapur, rangka bangunan, badan pesawat terbang, velg ban mobil. Untuk kemasan seperti kaleng, aluminium foil. Aluminium digunakan untuk jaring bertegangan tinggi. Selanjutnya kita akan bahas adalah silikon, kegunaan silikon. Silikon sebagai semikonduktor, transistor, dan chip komputer. Silikon digunakan untuk pembuatan kaca dan gelas.
silikon digunakan sebagai silika gel. Selanjutnya yang kelima kita bahas adalah kegunaan dari fosfor. Fosfor digunakan untuk pembuatan pupuk, asam fosfat, dan garamnya. Fosfor digunakan untuk pembuatan korek api atau fosfor merah menggunakan fosfor merah. Fosfor digunakan untuk racun tikus dengan fosfor putih. Selanjutnya adalah belerang atau sulfur. Kegunaan belerang atau sulfur adalah digunakan untuk bahan baku pembuatan asam sulfat dalam industri untuk digunakan untuk pembuatan pupuk, kertas, cat, dan plastik. Dalam kesehatan, sulfur digunakan untuk obat pemberatas jamur atau obat penyakit kulit. Selanjutnya yang kita bahas adalah kegunaan klorin. Klorin digunakan untuk pemurnian air, sanitasi limbah industri, dan kolam renang. Klorin digunakan sebagai bahan dasar industri plastik. Klorin digunakan untuk pemutih, pulp kertas dan tekstil, dan desinfektan. Yang ke-8 kita bahas adalah argon. Argon digunakan sebagai pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu. Argon digunakan sebagai penyambung las atau logam. Argon digunakan sebagai gas inert atau gas pelindung untuk peralatan laboratorium. Oke, kita akan masuk ke dampak unsur-unsur periode ketiga. Pertama ya natrium. Dampak natrium. Jika natrium bercampur dengan air akan bereaksi sangat cepat dan meledak. Jika terjadi kontak dengan natrium hidroksida dalam keadaan kulit telanjang, akan membentuk dan mulai larut melalui kulit. Dampak magnesium. Magnesium sangat mudah terbakar. Pada waktu terbakar, ia melepaskan kalori yang sangat besar mencapai ribuan derajat. Cahaya yang dipancarkan sangat menyilaukan dan dapat membutakan mata. Oke, selanjutnya adalah dampak dari aluminium. Aluminium dapat merusak kulit. Dalam bentuk bubuk, dapat meledak di udara jika dipanaskan. Dan dalam bentuk Al2O3 jika direaksikan dengan karbon akan menyebabkan pemanasan global. Dampak silikon. Silikon yang digunakan untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk wajah dan melumpuhkan beberapa otot wajah. Dampak dari fosfor. Jika biji fosfor diolah menjadi fosfat dan larutan dalam air akan menyebabkan terjadinya limbah radioaktif. Dampak dari belerang. Belerang dalam bentuk H2S sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian, sedangkan dalam bentuk H2SO4 dapat merusak kulit dan menyebabkan korosi. Oke, dampak dari klorin. Klorin mengiritasi sistem pernafasan. Bentuk gasnya mengiritasi lapisan lendir dan untuk cairnya bisa membakar kulit. Baunya dapat dideteksi pada konsentrasi sekecil 3,5 ppm dan pada konsentrasi 1000 ppm berakibat fatal setelah terhisap dalam-dalam. Oke, yang terakhir adalah dampak dari argon. Bila argon menggantikan oksigen di udara dapat menyebabkan sesak nafas. Karena udara yang mengandung oksigen kurang dari 16% sangat berbahaya. Saya mendapatkan informasi dari materi-materi yang saya buat di presentasi ini dari Skrip D dan SMA Syarif Hidayatullah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.